Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang materi matematika SMA dengan dosen pengampu Lailatul Mubarakah SPD MPD. Persamaan dan fungsi kuadrat. Perkenalkan, nama saya Nura Tiwi, NIM 1984202007. Pendidikan Matematika 2019C, STKIP PGRI Sidoarjo. Yang pertama kita akan membahas persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Di sini a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena jika a sama dengan 0 maka tidak akan jadi persamaan kuadrat. Jadi dikatakan persamaan kuadrat jika memiliki suatu variabel yaitu misalnya x berpangkat 2 atau x kuadrat. Selanjutnya yaitu menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Yang dimaksud di sini itu apa? Akar-akar dari persamaan kuadrat yaitu menentukan nilai x-nya. Yang dicari adalah nilai x-nya. Ada 3 cara. Yang pertama kita bisa menggunakan dengan pemfaktoran. Kemudian yang kedua dengan kuadrat sempurna. Yang ketiga dengan rumus ABC. Ini kita bahas dulu. Yang pertama pemfaktoran. Pemfaktoran dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kemudian dengan menggunakan rumusnya yaitu 1 per a dikali ax ditambah p dikali ax ditambah q sama dengan 0. Kita langsung lanjut ke contohnya aja ya. X kuadrat dikurangi 8x ditambah 15 sama dengan 0. Di sini a-nya itu sama dengan 1 ya. Kemudian b-nya ini sama dengan negatif 8, c-nya sama dengan 15. Kita langsung masukkan saja ke rumusnya. Untuk PQ ini adalah bilangan jika dikali hasilnya adalah c, jika ditambah hasilnya adalah b. Jadi kita cari bilangan yang jika dikali hasilnya c, jika ditambah hasilnya b. 1 per 1 sama dengan 1 ya, berarti yang depan itu 1 dikali x min 5 dikali x min 3 sama dengan 0. Sini x-nya sama dengan 5 atau x-nya sama dengan 3. Karena jika negatif 5 dikali negatif 3 itu hasilnya adalah plus 15 ya. Kemudian jika negatif 5 ditambah negatif 3 hasilnya min ya. Jadinya min 8. Sudah benar ya ini. Yang kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Yang dimaksud dengan kuadrat sempurna itu apa? Yaitu syaratnya a-nya harus dibuat sama dengan 1. Maka kita langsung saja masuk ke rumusnya. Ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Kemudian x kuadrat ditambah bx sama dengan negatif c. Maka c-nya pindah di ruas kanan ya. Langsung saja x kuadrat ditambah b per a dikali x ditambah b per 2a kuadrat sama dengan min c per a ditambah b per 2a kuadrat. Jadi ruas kiri dan juga kanan ditambahi b per 2a kuadrat. Kemudian hasilnya x kuadrat ditambah b per ax ditambah b per 2a kuadrat itu menjadi x ditambah b per 2a sama dengan yang c-nya tadi tetap ya, ruas kanannya min c per a ditambah b per 2a. Nah itu adalah rumus untuk mencari dengan menggunakan kuadrat sempurna. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan rumus ABC. Rumus ini itu digunakan ketika persamaan kuadrat tadi tidak bisa difaktorkan atau memang sangat sulit untuk difaktorkan, maka kita bisa menggunakan rumus ABC ini dengan syarat yaitu diskriminannya itu b kuadrat dikurangi 4 dikali a dikali c harus lebih besar daripada 0, jadi tidak boleh negatif. Rumus ABC-nya yaitu x sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Ini adalah contoh dari
menggunakan kuadrat sempurna. Soalnya yaitu x kuadrat min 6x ditambah 5 sama dengan 0. Di sini A-nya itu kan sudah 1, jadi kita nanti nggak usah dibagi A lagi ya, soalnya kan sudah sama dengan 1. B-nya negatif 6, C-nya 5. Kita langsung masukkan ke rumusnya tadi ya, yang kuadrat sempurna. X kuadrat ditambah B per AX ditambah B per 2A kuadrat sama dengan negatif C per A ditambah B per 2A kuadrat. Kita masukkan langsung angkanya. X kuadrat min 6x ditambah min 6 per 2 kuadrat sama dengan min 5 ditambah min 6 per 2 kuadrat. Hasilnya x min 6 per 2 kuadrat sama dengan min 5 plus min 3 kuadrat. Nah ini hasilnya 6 bagi 2 kan 3 ya, x min 3 sama dengan plus minus akar 4. 3 kali 3 kan negatif 3 kali negatif 3 hasilnya 9. 9 dikurangi 5 hasilnya 4. Kuadrat ini dari mana? Dari ini, akar dari mana? Dari kuadrat ini tadi ya, yang miliknya x min 3 itu kan aslinya itu kan ada kuadratnya, kemudian kan pindah ruas, jadinya yang ruas kanannya di akar, kemudian ketemu plus minus 2, jadi x sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5, atau x sama dengan negatif 2 ditambah 3 sama dengan 1. X-nya itu 5 atau 1. Selanjutnya yaitu contoh soal dari penggunaan rumus ABC. Di sini kita ada soal x kuadrat ditambah 8x ditambah 12 sama dengan 0. A-nya itu sama dengan 1, B-nya sama dengan 8, C-nya sama dengan 12. Kita langsung masukkan ke rumus aja ya. X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2A. X sama dengan negatif 8 plus minus akar 8 min 4 dikali 1 dikali 12 per 2 dikali 1. Hasilnya bertemu X sama dengan min 8 plus minus 4 per 2. Jadi X sama dengan negatif 4 plus 2. X1 sama dengan negatif 4 ditambah 2 sama dengan negatif 2. X2 nya sama dengan min 4 min 2 sama dengan negatif 6. Jadi X1 nya itu sama dengan negatif 2 dan X2 nya itu sama dengan negatif 6. Kemudian selanjutnya yaitu tentang diskriminan. Nah, diskriminan ini apa dan dari mana? Diskriminan ini adalah rumus yang terkandung dari rumus ABC tadi ya. Rumus ABC tadi negatif B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A dikali C per 2A. Nah, kalau diskriminan itu yaitu suatu yang rumusnya B kuadrat min 4 dikali A dikali C. Dalam diskriminan ini mengandung sangat penting bagi akar persamaan kuadrat karena dapat menunjukkan akar-akarnya. Nah, jika D lebih dari 0, diskriminannya itu lebih dari 0 hasilnya, maka merupakan bilangan real positif. Sehingga persamaan kuadrat ini mempunyai dua akar real yang berlainan atau berbeda. Jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang sama. Jika D-nya kurang dari 0, maka merupakan bilangan tidak real. Persamaan kuadrat ini tidak mempunyai akar real. Seperti itu. Kita lanjut saja ke contoh soalnya, yaitu x kuadrat ditambah 5x ditambah 2 sama dengan 0. A-nya kan sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 2. Nah, rumusnya yaitu dia sama dengan B kuadrat
dikurangi 4 dikali A dikali C sama dengan 5 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 2, hasilnya sama dengan 25 dikurangi 8, hasilnya 17. 17 itu merupakan angka yang lebih dari 0, maka mempunyai dua akar real yang berlainan. Kemudian contoh soal yang kedua, x kuadrat min 10x ditambah 25 sama dengan 0, A nya sama dengan 1, B nya sama dengan negatif 10 ya, C nya sama dengan 25. Kita masukkan ke rumusnya, D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C sama dengan negatif 10 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 25, hasilnya sama dengan 0. Karena D sama dengan 0, maka mempunyai dua akar real yang sama. Contoh soal yang ketiga yaitu 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini A nya itu kan sama dengan 3, B nya sama dengan negatif 4, C nya sama dengan 2. Kita masukkan saja langsung angkanya di rumusnya, sama dengan negatif 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 16 dikurangi 24 sama dengan negatif 8. Nah, ternyata D nya ini kurang dari 0, hasilnya negatif, maka tidak memiliki akar real. Kemudian selanjutnya membahas tentang sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Yang pertama, sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat yaitu x1 ditambah x2 sama dengan min b per a. Yang kedua, jika x1 dikali x2 sama dengan c per a. Yang ketiga, x1 dikurangi x2 sama dengan plus minus akar D. D tadi itu apa? Diskriminan ya, per A. Kemudian yang keempat, ini adalah pengembangan dari sifat-sifat akar persamaan kuadrat yang di atasnya tadi ya. Pengembangannya yaitu x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan x1 ditambah x2 kuadrat dikurangi 2 dikali x1 dikali x2. Ini adalah contoh soal dari sifat-sifat akar persamaan kuadrat tadi ya. Jika x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0, maka x1 dan x2 nya penjumlahannya yaitu, kita langsung masukkan saja ke dalam rumusnya, min 2 per 1 sama dengan 2. Kemudian x1 dikali x2 sama dengan min 3 min 1 per min 1 sama dengan min 3. Kemudian x1 kurangi x2 sama dengan plus minus akar min 2 kuadrat min 4 dikali 1 min 3 per A nya tadi 1 ya, 1 sama dengan plus minus 4. Kemudian pengembangannya x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan x1 ditambah x2 tadi ya, hasilnya adalah 2. Kita masukkan saja 2 kuadrat min 2 dikali min 3 dan hasilnya adalah sama dengan 10. Jadi kalau pengembangannya sih enak ya, kalau sudah dihitung kita tahu x1 tambah x2 nya tadi berapa, x1 kali x2 nya berapa, gitulah, tinggal masukkan angkanya aja. Selanjutnya kita membahas fungsi kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dan a nya ini bukan sama dengan 0, dimana a merupakan koefisien dari x kuadrat, b nya koefisien dari x, dan c nya adalah konstanta. Kemudian kita lanjut ke grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini memiliki grafik fungsi kuadrat itu memiliki dua kemungkinan, bisa terbuka ke bawah, bisa terbuka ke atas, tergantung nilai A-nya. Jika nilai A-nya kurang dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah, dan jika A-nya lebih dari 0, maka akan terbuka ke atas. Selanjutnya yaitu menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Jika fungsi fx memotong sumbu X, maka fungsi tersebut memotong sumbu X ketika fx nya itu sama dengan Y dan Y nya itu sama dengan 0. Jadi
akan memotong sumbu X ketika Y-nya itu sama dengan 0. Contohnya, tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat X kuadrat min 5X ditambah 6 sama dengan fx-nya itu kan 0 sama dengan X kuadrat min 5X ditambah 6. Kita pindah ruas ya. X pangkat 2 min 5X ditambah 6 sama dengan 0. Maka kita akan buat faktoran, yaitu jika P dikali Q hasilnya adalah 6, dan jika P ditambah Q hasilnya adalah negatif 5, maka hasilnya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Selanjutnya menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Yang tadi kan dengan sumbu X ya. Nah, sekarang dengan sumbu Y, maka kita ganti X-nya sama dengan 0. Tadi kan Y-nya sama dengan 0, maka kita ganti sekarang X-nya itu sama dengan 0. Contohnya, tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat X kuadrat min 5X ditambah 6. Maka hasilnya kita masukkan angkanya aja. Fx F0 sama dengan 0 kuadrat min 5 dikali 0 ditambah 6. Nah, F0 nya sama dengan 6. Jadi koordinat titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,6. Selanjutnya yaitu menentukan titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim. Di sini titik puncaknya yaitu P dengan koordinatnya XP, YP. Nah, bagaimana cara untuk mencari titik puncaknya, yaitu XP-nya? Cara mencari XP-nya yaitu sama dengan min B per A. Dan untuk mencari YP-nya sama dengan negatif D per 4A. D itu apa? Diskriminan. Diskriminan tadi yaitu B kuadrat min 4AC min 4 dikali A dikali C per 4A. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri itu yang mana nih? Yang di tengah-tengahnya ini. XP titik puncaknya kan di tengah-tengah ya. Nah, di tengah-tengahnya ini merupakan sumbu simetri yang bisa membagi dua. Rumusnya yaitu sama dengan menentukan nilai X puncak. Jadi untuk menentukan sumbu simetri itu sama dengan menentukan nilai X puncaknya. X sama dengan XP. XP itu puncaknya ya, sama dengan min B per A. Kemudian menentukan nilai maksimum atau minimum. Nah, di sini tuh nilai maksimum sama minimumnya itu sama dengan menentukan nilai Y puncaknya. YP ya, Y puncaknya itu sama dengan D negatif D per 4A menjadi negatif B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 4A. D-nya ini adalah diskriminan ya. Nah, tadi rumusnya. Ini adalah contoh soal. Diketahui persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah C. Tentukan yang pertama koordinat titik puncaknya, yang kedua persamaan sumbu simetri, yang ketiga nilai maksimum atau minimumnya, yang keempat grafiknya. Jawabannya yang pertama koordinat titik puncaknya, yaitu P itu titik puncaknya dengan koordinat XP, YP. Nah, di sini tuh kan rumusnya titik puncak XP-nya itu kan tadi ya X puncaknya yaitu sama dengan min B per A, YP-nya min B kuadrat min 4 kali A dikali C per 4A. Nah, kita langsung masukkan angkanya aja. XP sama dengan min dikali min 4 per 2A. Min kan plus ya, sampai dengan 2. Kemudian YP-nya negatif D per 4A, diskriminan ya D-nya tadi. Kita masuk langsung rumusnya, min negatif 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 4 per 4 dikali 1 sama dengan 0. Maka koordinat titik puncaknya yaitu 2,0.
Kemudian kita cari sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya tadi kan sama dengan X puncak ya, XP ya. Tadi udah ketemu 2, hasilnya 2. Kemudian nilai maksimum atau minimumnya yaitu Y puncaknya ya, YP. Jadi sama dengan 0. Nah, kita sudah ketemu nilai maksimum atau minimum dan sumbu simetrinya. Nilai maksimum atau 0 itu nilai maksimum atau minimum ya. Kita bisa lihat dari nilai A-nya. A-nya itu kan 1. Dia lebih dari 0. Maka otomatis grafiknya terbuka ke atas. Terbuka ke atas jika puncaknya di bawah, maka nilainya adalah minimum. Ini adalah contoh dari grafiknya ya. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Semoga bermanfaat ya.